Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini ya. Tema atau judul games kali ini adalah jauhilah orang narsistik ya. Seperti bagaimana orang narsistik itu nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games penyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya, Gemini, berikan energimu, sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian, bintang Gemini, 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 Gemini. Oke, kita lihat ya. Oke, saya lihat di sini orang-orang narsistik ini hanya peduli pada dirinya. Saya lihat di sini ya, ada hubungan triparti ataupun mungkin kondisinya. Saya lihat juga di sini kamu berjuang sendiri untuk cintamu, dia santai-santai ya, menghabiskan waktumu, menghabiskan duitmu, Gemini. Ya. Saya lihat di sini orang narsistik ini ya, orang narsistik ini kan orangnya egois. Dimana dia hanya mau datang kepada dirimu pada saat kamu happy aja, pada saat kamu mempunyai sesuatu, entah uang, entah gairah, entah apapun yang menurut dia baik untuk dirinya, yang dia bisa dapatkan untuk dirinya sendiri ya. Jadi ibaratkan senangnya bersama-sama kamu, susahnya bye. Kamu pergi, jangan saya nggak, kamu jangan datang ke saya pada saat susah. Kamu datang ke saya pada saat senang, ataupun mungkin dia datang kepadamu pada saat dia senang, kamu senang, dan pada saat kamu susah dia pergi. Ya, energinya kan bisa terbolak-terbalik. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini, ataupun mungkin kondisinya kalau ini tidak terjadi pada dirimu berarti bukan energimu. Ya. Oke, jadi seperti gitu ya. Dan maaf agak sedikit berisik ya. Semoga suara saya bisa terdengar jelas. Soalnya si bocil ada di belakang ya. Maaf atas ketidaknyamanannya kalau dia berisik ya. Oke. Jadi seperti gitu ya. Saya lihat di sini ada beberapa dari orang-orang yang terkoneksi dengan kamu ya. Mungkin sahabatmu ya, yang mungkin ya sama juga seperti pasanganmu tadi ya, yang hanya mau enaknya saja tanpa melihat dari situasi dan kondisi perjuanganmu ya. Ada beberapa saya lihat di sini sikut menyikut ataupun suka mencerita-ceritain kamu ya, yang tidak baik, seakan-akan dirinya korban ya, seakan-akan dirinya apa ya, kalau dibilang ya pokoknya intinya dia mau dirinya yang baik, kamu yang salah gitu. Ini pun terjadi ke pasangan, dimana ya pokoknya intinya kamu dan kamu. Dia nggak mau lihat, dia nggak mau tahu ya, dia nggak pernah salah gitu. Yang salah itu kamu. Biarpun walaupun mungkin dia melakukan kesalahan ya, tetap aja dia membenarkan apa yang dia lakukan. Dalam artian ya, saya melakukan kesalahan ini karena dia begini gitu. Jadi ada pembelaan terhadap dirinya. Ya, orang-orang ini tuh orang-orang yang sebenarnya harus patut kamu jauhi supaya kamu bisa mendapatkan ketenangan jiwa. Ya, tetapi terkadang kamu di sini masih aja, saya harus ke sana, harus ke sana. Kenapa? Karena kamu sendiri belum menentukan, belum mendapatkan ya artinya belum mempunyai ini ya, belum tegas pada diri sendiri.
ibaratkan masih belum mendapatkan jati diri, sehingga masih ketergantungan juga sama mereka. Nanti saya nggak punya kerja kalau saya nggak bersama mereka, ataupun saya mau dapat uang dari mana kalau saya nggak kerja dari mereka, ataupun saya takut kesepian kalau pasangan saya tidak ada, atau jadi saya belum siap jadi janda atau duda. Bagaimana anak-anak saya? Padahal kamu sudah tahu kamu tertindas, ya, tertindas, tapi kamu masih mau di situ. Ini contohnya ya, ada hubungan triparti ya, mungkin atas nama pimpinan, atas nama senior ya, tetapi akhirnya ujung-ujungnya dia mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk bisa merayumu, ya, jadikan kamu yang kedua. Padahal kamu juga sudah tahu bahwa saya ini orang kedua, dia sudah mempunyai pasangan, kok saya mau gitu ya. Tapi karena saya takut menolak, dia pimpinan saya. Nah, ini ada beberapa. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja. Yang mana seharusnya kamu berpikir bahwa masih banyak kok pekerjaan lain di sana, tapi kamu berpikir, aduh saya sudah capek, saya udah nggak bisa, saya mau di sini aja deh, udah deh, ikut aja. Ya, siapa tahu besok-besok dia bisa kelepek-kelepek terhadapku, akhirnya bisa memperjuangkanmu. Tapi kamu sudah tahu bahwa kamu itu hanya jadikan objek untuk kesenangan dia. Pada saat kamu tidak seksi lagi, ya dia pergi dengan orang-orang yang seksi lainnya. Karena apa? Dia hanya mau mendapatkan kesenangan. Begitupun dengan ada beberapa sahabatmu di sini, hanya mau membuat mendapatkan tenaga atau pikiranmu saja. Habis itu mereka tidak pedulikan kamu lagi, ya mereka pergi untuk keuntungan mereka sendiri, untuk prestasi mereka. Ya, supaya dikatakan baik, berprestasi, padahal karyamu, hasil keringatmu. Nah, ini orang-orang terkoneksi dan kamu ini memang agak sedikit membuat kamu tekanan ya, tetapi terkadang kamu oke, saya sabar aja, sabar, tapi sabar tuh harus ada batasnya. Kenapa? Dikarenakan itu akan merugikan dirimu sendiri, ya. Ya, tidak jadi masalah kalau kamu mau dirugikan. Ini kita bicara hidup ini harus penuh dengan keceriaan. Hidup ini hanya sementara, diisilah dengan hal-hal yang positif, bukan hanya hal-hal yang sabar dan sabar yang menyakiti hati dirimu. Ataupun mungkin kondisinya saya harus sabar supaya pasangan saya bisa kembali, bisa insyaf. Hey, saya bilang sama kamu Gemini, kalau orang narsistik gak bisa insyaf. Kenapa? Karena dia sudah tahu kelemahanmu, dia akan begitu-begitu terus. Setelah kamu habis baru dia pergi, nggak ada insaf-insafnya. Pada saat kamu ada, dia akan datang. Intinya gitu aja. Apalagi bicara pasangan, ya, dia menghabiskan uangmu, ataupun mungkin kondisinya malah kamu pada saat punya hutang, dia pergi meninggalkan dirimu dengan hutang-hutang yang banyak, meninggalkan dirimu sendiri yang berjuang ataupun tidak dinafkahi. Kamu yang berjuang pontang-panting cari makan, membesarkan anak, ya. Ataupun mungkin kondisinya juga, saya lihat di sini penantian semu, kapan ya dia nikahi saya, kapan ya kok tidak nikah padahal saya sudah berjuang bersama dirinya. Kamu aja merasa dirinya berjuang padahal dia nggak memperjuangkanmu. Kalau dia memperjuangkanmu, ya pasti dia akan membuat hidupmu bahagia, tidak ada penantian semu, ya. Jadi jangan tergiur dengan muka manisnya, jangan tergiur dengan mulut manisnya. Ini orang-orang kadang-kadang ini kamu tidak bisa, ini karena tatapannya, wajahnya, ya. Kamu tertipu. Ingat, hati-hati. Badan seksi, body bagus, itu hanya sesaat. Pada saat kamu sudah tidak mempunyai apa-apa termasuk keuangan, dia akan pergi meninggalkanmu. Begitu terus. Karena dia orang narsistik ini ya hanya mau memanfaatkan pada saat kamu produktif. Pada saat kamu tidak produktif dan sudah tidak mempunyai sumber daya, dia akan mempunyai suplai-suplai lainnya, atau dia berpindah ke suplai lainnya yang lebih up terhadap dirinya, yang lebih mempunyai kelebihan daripada dirimu. Ya, ada beberapa, saya harus diet supaya body saya tetap bagus, saya harus tetap perawatan supaya muka saya cantik. Ingat, semua itu tidak, itu semua seiring usia pasti akan keriput. Ya, kamu diet ketat, akhirnya kamu sakit migrain, menderitakan dirimu sendiri. Supaya tetap body saya harus body goal, body aduhai, supaya dia tetap bersama diriku. Ya, kalau orang memang mencintai dirimu, dia tidak akan memperlihatkan maksudnya tidak terlalu pada body, tapi dari hati. Tapi kalau memang orang-orang yang terkoneksi dan kamu ini hanya lihat materimu, hanya lihat casingmu, ya sudah, berarti memang dia hanya mau itu doang. Pada saat itu kamu tidak ada lagi, ya dia akan pergi. Karena bukan dari hati. Orang bicara mencintai dari hati ini kan
tulus apa adanya, entah kamu susah duka senang tidak ya, gembira ataupun mungkin kondisinya em, kamu mau keriput, kamu mau jelek, kamu mau cantik, tapi dari hatinya apa dia suka dari hatimu, karena terkoneksi dengan hatinya. Tetapi kalau cuman karena body, ya berarti casing doang. Suatu saat nanti dia akan pasti akan meninggalkanmu. Kenapa? Karena dia cuman casing doang atau hartamu. Dia akan pergi. Dia tuh orang narsistik itu dia tidak peduli dia nama baik ataupun mungkin dibilang cerai, duda, janda, dia nggak peduli. Yang pastinya dia tahu hidup ini adalah logika. Yang mana saya harus isi dengan hal-hal yang positif, sedangkan kamu mengisi dengan hal-hal negatif karena menyerap energi negatif dari dirinya. Kamu memberikan energi positif untuk dirinya. Kamu yang menyerap negatif, kamu memberikan diri kamu korban kan? Padahal seharusnya dirimu juga itu harus bisa berbahagia bersama dirinya. Tetapi ternyata malah kamu yang dikorbankan. Kamu berkorban untuk dia atau malah dia mengorbankan dirimu. Ya, jadi ngapain kamu mau berjuang untuk mereka, orang-orang narsistik ini, atau tetap bersama mereka di lingkungan itu? Ya, kamu kan sudah dalam hubungan toksik, kenapa harus dekat-dekat? Berarti ibaratkan kamu sendiri yang mengizinkan mereka datang untuk menyakiti dirimu. Ya, yang bisa hanya untuk datang saat senangnya aja, pada saat tidak senangnya ya mereka pergi karena mau happy-happy aja. Ada tekanan batin, ada tekanan mental, ada kamu bertanya-tanya kenapa saya tidak diperjuangkan, ya salah sendiri, kamu dianggap murahan sih. Kalau kamu tahu bahwa kamu orangnya tidak pantas untuk dibegitukan, pasti kamu sudah tahu bahwa oke, saya harus bertindak. Ini kan tidak, berarti dia sudah tahu bahwa kamu itu orangnya ibaratkan ya murahan seperti gitu. Karena seakan-akan mau aja dikibulin, mau aja diperlakukan seperti gitu. Orang-orang narsistik ini dia udah tahu kelemahan kamu, jadi ya dia menindas kamu sesuka hatinya. Kenapa? Kalau nanti saya pergi, saya balik juga, nanti saya minta maaf, dia udah ini kok, udah pasti maafkan saya lagi kok, dan saya akan keruk dia lagi. Pada saat dia sudah tidak punya, saya tinggalkan lagi. Nanti kalau dia udah punya, saya datang lagi. Suka hati dia mau datang, suka dia mau pergi, suka dia, tanpa melihat dari perasaan kamu. Jadi seperti gitu ya. Ibaratkan macam contoh, dia memberikan kamu punya uang ya, dia tuh membeda-bedakan. Jadi kadang-kadang dia memberikan yang terbaik untuk orang lain, tapi diri kamu seakan-akan dia tidak pedulikan, seakan-akan dia mau dikatakan baik untuk orang lain. Ada ya yang tanya bilang, aduh kak, kok suami saya tuh baik sekali sama orang lain, sama tetangga, tapi kok kami sendiri kok dia korbankan ya, sampai kami nggak makan ya. Dibilangnya nggak ada uang, tapi kalau untuk yang lain wah langsung dia kasih keluar duit. Ya itu berarti kan dia mau mencari nama, artinya supaya dia baik di mata orang, tetapi akhirnya mengorbankan kalian, yang mana uang makan kalian dia pakai untuk nama baik dia berikan ke orang lain supaya dikatakan baik, padahal sebenarnya itu hak kamu. Dia memberikan ke orang lain, tapi dirimu yang harus menerimanya malah dia nggak pedulikan. Ada, suami saya kok pelit sekali, atau istri saya kok boros sekali, tidak mempedulikan kami, bersolek terus. Pokoknya intinya kalau pasangan kamu egois, itu berarti kamu sudah dalam hubungan toksik, dia sudah dalam kategori narsistik yang hanya mau melihat atau mendapatkan keuntungan dari orang lain, yaitu kamu pasangannya, supaya dikatakan baik, supaya dikatakan hebat, dikatakan jaya, tapi mengorbankan kamu. Baik dari waktu, ini lebih ke perasaan ya, terutama materi. Yang mana mungkin kamu punya hutang, kamu dibayar sendiri, cari sendiri, dia santai, gak mau pusing. Kamu yang cari makan, dia yang nikmati. Enak-enak aja, malas orangnya. Dengan muka manis, muka lugu ya, seakan-akan tidak punya dosa. Tapi kamu masih berharap, aduh semoga semoga dia insyaf. Dia akan insyaf dengan teguran semesta. Ya, jadi kamu jangan berharap dia akan bertobat seiring waktu. Pada saat kamu berbuat baik, dia akan berbuat baik, tidak akan mungkin. Dia akan selalu membuat jahat pada dirimu. Semesta yang bisa menegurnya. Ranamu bukan untuk membuat dia insyaf. Ranamu tuh hanya memberikan kebaikan. Ya. Tetapi sesuai dengan kemampuanmu. Jangan kamu mau ditekan, ditindas terus, masih aja tetap di situ.
Kamu yang harus juga bisa menguasai dirimu, bahwa kamu ini orang yang hebat, kamu orang yang pantas untuk bahagia. Jangan hanya untuk membahagiakan orang lain, diri kamu ditindas. Ya, harus bisa menentukan tujuanmu kemana. Harus berani mengambil keputusan. Jangan karena hanya takut kesepian, hanya takut karena kata orang ini, kata orang itu. Tapi mentalmu, lihat dulu jiwamu, bahagia tidak dirimu. Ini kan bukan bicara kita bahagia karena kata orang, tapi tekanan dari diri kita. Kalau memang kamu tidak bahagia dengan orang itu, ya kamu harus berani untuk mengambil sikap, untuk bisa menghindar atau menjauhi mereka. Tuh, ya. Harus bisa pergi dari hubungan toksik, keluar dari hubungan toksik, bukan bertahan. Ya, jadi seperti gitu. Supaya mentalmu kuat, kamu yang harus bisa lebih disiplinkan dirimu, tegas pada dirimu. Untuk apa? Untuk masa depanmu, untuk kelangsungan hidupmu. Karena apa? Kalau kita tekanan mental, hidup kita susah lahir batin, serius. Ya, dari tekanan fisik, ya mungkin kita sakit, ya rezeki nggak bagus, marah, temperamen ini. Jadi nanti ujung-ujungnya dia, tuh kan saya pergi karena dia temperamen, padahal kamu yang tekanan gara-gara dia. Tapi karena kalian ada depresi, tekanan, akhirnya membuat kamu nggak bisa berlogika lagi, nggak bisa mengontrol emosimu. Akhirnya ujung-ujungnya dia membalikan kesalahan tuh. Saya pergi karena dia mulutnya tuh kasar, lancang dan begini-begini. Pokoknya intinya bagaimana caranya supaya kamu dilihat itu tidak baik di mata orang dan dirinya yang korban, padahal dirimu yang tertekan. Jadi daripada terlalu tekanan batin, terlalu memakan energi dengan drama-drama yang tidak baik, ya mendingan ya kamu yang harus bisa mengambil keputusan untuk bisa membahagiakan dirimu sendiri. Jangan berpatokan pada dia. Seperti gitu ya. Bahagiakan dirimu, bahagiakan jiwamu. Ingat, hidup ini hanya sementara. Kalau ada reinkarnasi itu urusan lain lagi. Gak usah kita bicara reinkarnasi dan macam-macam. Kita bicara hari ini aja. Jiwamu yang hari ini. Ya, karena sesuai topik. Kalau kita bicara reinkarnasi, wah repot lagi. Itu sampai besok juga nggak akan kelar-kelar readingan kita. Ya, jadi cintai dirimu yang saat ini, jiwamu saat ini, supaya hidupmu juga jauh lebih baik. Kamu hidup penuh dengan makna, hidup penuh dengan kebahagiaan, bisa menjadi berkat untuk dirimu dan orang lain. Ya, oke, itu yang saya lihat ya untuk kalian ya, yang terkoneksi dengan orang-orang narsistik ini ya. Semoga resonate ya. Dan saya melihat lagi orang-orang yang terkoneksi dengan kamu dari zodiaknya. Di sini dari zodiak di sini ada Aries, Taurus, Gemini, Leo, Cancer, Virgo, Scorpio, Sagittarius, Capricorn dan Aquarius. Dari inisial, untuk inisial ada huruf D, M, J, P, Q, H, L, D, Y, R, B, M, T, U, W, O, J, K, H, L, Y dan I ya. Ada beberapa yang double, berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke ya, semoga resonate juga. Dan terakhir saya mau ambil 3 kartu pesan semesta untukmu. Apa yang ingin semesta sampaikan kepada kalian ya? Tuh, bahagiakan dirimu, cintai orang-orang yang memang betul-betul mencintaimu. Berjuanglah untuk cintamu, berjuanglah untuk dirimu, dan berjuanglah untuk masa depanmu. Jangan kamu berjuang untuk cinta-cinta aja yang bikin pusing. Kalau memang dia tidak membalasnya, ya jangan. Kita harus cari vibrasi orang yang memang betul-betul menginginkan akan kita. Terkadang kamu itu malah ada yang baik, tapi kamu malah berpihak pada yang jahat. Ataupun macam contoh, di depan mata ini ada orang yang mencintaimu, tapi kamu masih berharap dengan orang yang di belakang gunung yang gak jelas. Ya, belakang gunung gak kelihatan, itu kamu masih menanti dia. Sedangkan orang yang ada di depan matamu ini kamu gak peduli. Nah, ini yang semesta mau sampaikan. Cintailah orang-orang yang di sekelilingmu dulu, supaya energi positif itu ada untukmu. Entah keluargamu, saudaramu, ataupun mungkin orang yang memang betul-betul ingin memperjuangkanmu. Ya, jangan terlalu terobsesi dengan orang yang begini. Ingat, hidup ini di dunia ini harus dinikmati. Ya, bikin kebahagiaan untuk dirimu. Ya, jangan berharap dia yang memberikan kebahagiaan, tapi buatlah dirimu bahagia dari dirimu sendiri. Jangan berharap si A, si B, si C datang untuk membahagiakanmu. Ya, ciptakan kebahagiaan untuk dirimu sendiri, supaya kamu tidak berharap pada siapapun. Selama kamu mengikhlaskan semua itu, ingat, mentalmu bagus, rezekimu bagus, kesehatanmu bagus, cinta kasih semua kamu dipenuhi dengan kelimpahan. Tetapi selama mentalmu down, ya, kamu ada di vibrasi bawah, jaminkan orang-orang itu yang akan datang kepadamu yang sesuai vibrasimu. Jadi orang yang membuat kamu sakit hati, membuat kamu stres, membuat kamu emosi. Ya, jadi kalau kamu sekarang kondisinya lagi stres, emosi, berarti kamu ada di vibrasi bawah.
ya. Kamu harus bisa menaikkan vibrasimu dengan cara berpikir positif dan lebih memberikan jarak pada orang-orang toksik, ataupun ya setidaknya ya kamu pergi dari hubungan toksik atau dari orang-orang itu, supaya hidupmu jauh lebih tenang. Seperti gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.